Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita masih pada pembahasan yang sama, yaitu ciri-ciri pada makhluk hidup. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 poin. Yang pertama dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama bergerak, kemudian yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, terus yang keempat yaitu bernafas atau respirasi. Oke, khusus hari ini kita hanya membahas 2 poin saja untuk ciri-ciri dari makhluk hidup. 2 poin selanjutnya yaitu tentang tumbuh dan berkembang, kemudian tentang mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jadi, simak baik-baik, perhatikan baik-baik materi hari ini. Nah, kita masuk pada poin yang kelima, yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Iya kan? Kita sebagai makhluk hidup, kita mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, maka kita tetap akan ada pada kategori anak-anak, ya kan? Tidak akan menuju ke remaja, tidak akan menuju ke dewasa, dan selanjutnya. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya memang sudah pernah menjelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Bahkan contohnya juga memang sudah pernah singgung ya pada waktu yang lalu. Tetapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi, kita review lagi. Nah, jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup di mana terjadi perubahan pada organ tubuh dan struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan atau penambahan berat badan. Terus perkembangan. Nah, perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ di mana terjadi perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, jadi contoh dari pertumbuhan kita bisa lihat kalau pada manusia itu dari awal dia dari awal zigot, ya, dari awal kan bertumbuhnya sel telur dan sperma, terus mereka akan akan menjadi zigot, terus selanjutnya akan menjadi embrio, terus menjadi janin, lanjut bayi, terus jadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke lanjut usia sampai pada kematian. Nah, dan juga untuk contoh dari pertumbuhan kita bisa lihat untuk manusia juga ada pertambahan tinggi dan berat badan. Nah, kalau hewan gimana? Kalau hewan dari anak hewan yang semula kecil itu lambat laun dia akan tumbuh menjadi besar seperti induknya. Terus kalau tumbuhan, contoh dari pertumbuhannya, pada tumbuhan itu biji yang ditanam itu akan tumbuh menjadi kecambah. Jadi pertama dia masih biji ya, terus kita tanam, terus dia akan lambat laun akan menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Nah, kalau contoh dari perkembangan seperti apa? Contohnya begini, kalau pada waktu kita bayi, kita hanya bisa tahu, bisa membedakan, ini gelap, ini terang. Ya, kita hanya tahu, ini gelap, ini terang. Kita belum bisa mengenal benda-benda yang ada, bahkan mata kita belum bisa mengikuti arah gerakan dari orang ataupun dari benda yang anak ini lihat. Tapi setelah kita sudah beranjak, bertumbuh, kita sudah beranjak pada anak-anak, di situ lambat laun kita sudah bisa mengikuti, mata kita sudah bisa mengikuti arah gerakan dari suatu benda atau dari orang tersebut yang bergerak di depannya. Seperti itu kita sudah bisa, ini kan kita waktu masih kecil kita hanya tahu gelap dan terang. Tetapi serta kita semakin bertumbuh, kita bisa tahu, ini yang dinamakan dengan, ini mama, dia sudah bisa mengenal, orang tuanya ini, mama ini, papanya ini, dia sudah bisa mengenal, begitu. Dan dia juga matanya sudah bisa mengikuti arah gerakan dari dari benda yang bergerak di depannya ataupun dari orang yang bergerak di depannya. Jadi begitu untuk proses perkembangan. Contohnya ya, contoh seperti begini. Kalau pada anak bayi, coba kalian tanya sama mereka, jelaskan pengertian dari pertumbuhan, tapi mereka pasti tidak tahu ya, mereka pasti itu tidak tahu karena mereka masih
masih kecil, masih dalam tahap bayi, masih pada masa bayi, mereka belum bisa mengetahui, mengenal tentang pembelajaran itu mereka tidak tahu. Nah, kita yang sudah melewati pertumbuhan, nah kita di situ sudah ada perkembangan dari sifat sosial kita, pengetahuan kita sudah ada perkembangan. Nah, serta sekarang kalau misalnya Mem tanya sama kalian ya, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan perkembangan, karena kalian sudah ada pengetahuan, sudah tahu, sudah dijelaskan, maka sekarang kalian sudah bisa ya membedakan, oh ini pertumbuhan, oh ini perkembangan, seperti itu ya. Nah, untuk tumbuh, makhluk hidup itu memerlukan makanan atau nutrisi, iya kan? Kita untuk tumbuh harus memerlukan makanan atau nutrisi. Pasti kalau kita tidak makan, kita tidak ada nutrisi, pasti kita tidak akan menjadi kuat, pasti kita akan jadi apa ya, badan kita jadi lemah, pokoknya kita tidak ada kekuatan, ya kan? Dari di sini untuk makanan dan nutrisi ini sangat penting bagi tubuh makhluk hidup, bagi kebutuhan makhluk hidup. Karena dari makananlah makhluk hidup mendapatkan energi dan zat penyusun tubuh. Dari makananlah kita mendapat kekuatan, kita mendapat semangat untuk beraktivitas, ya kan? Oke, seperti itu. Next, yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, pengeluaran zat sisa itu adalah membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, jadi pengeluaran zat sisa ini adalah membuang zat sisa hasil proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Terus pengeluaran zat sisa ini oleh makhluk hidup itu disebut dengan ekskresi. Jadi pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Nah, ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa ini dia bersifat racun, sehingga ketika kita tidak dikeluarkan zat sisa ini, ketika zat sisa ini tidak dikeluarkan dalam tubuh kita, maka ini akan mengganggu kinerja tubuh kita, akan mengganggu sistem tubuh kita, seperti itu. Pada manusia dan hewan, zat sisa dapat berupa keringat, urin, empedu, CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Nah, manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, serta air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Nah, sedangkan pada tumbuhan biasanya berupa CO2 dan uap air melalui stomata dan lentisel. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda, di mana organ pengeluaran pada manusia itu antara lain paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan itu berupa stomata dan permukaan batang.